Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan melawan segala fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwafillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe, like, komen dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwafillah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab segala tuduhan, fitnahan yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam channelnya itu ikhwafillah. Karena kalau hal ini tidak di-counter, tidak dijawab, ditakutkan jemaatnya akan membenarkan apa yang disampaikan oleh tokohnya, oleh pendetanya ikhwafillah. Untuk itu, supaya yang terang semakin terang, yang batil semakin tenggelam, maka kami sebagai umat Islam wajib untuk menguruskannya ikhwafillah. Katanya ada 300 ayat yang ingin disampaikan, yang ingin dihapuskan, dan ada 4 ayat yang orang ini telah sampaikan lalu kemudian ingin dihapusnya. Tiada lain dan tiada bukan, orang ini menyampaikan semacam ini berangkat dari kebodohan dan keawaman ketika orang ini mempelajari Al-Quranul Karim. Supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan ke videonya dan kita akan jawab setelah kita putar videonya ikhwafillah. Silakan. Karena ayat-ayat itu yang mau dihapus itu tentang boleh mematikan orang ataupun membuat orang lain nyawanya hilang karena beda agama. Itu yang pertama. Kemudian boleh ngata-ngatain orang semaunya dengan bilang dia ya kafir kafir lah. Nah, ini ayat yang kedua. Yang ketiga tentang penghinaan terhadap wanita-wanita. Karena agama saya yang lama itu adalah agama khusus untuk lelaki. Yang keempat, ayat-ayat yang bertentangan dengan ucapan-ucapan para nabi terdahulu. Misalnya apa yang dikatakan oleh Musa berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kitab saya yang dulu tentang perkataan Musa. Baik ikhwafillah, katanya ada 4 yang sudah disampaikan dari 300 ayat itu yang ingin dihapus. Ikhwafillah, kita semakin yakin dan semakin percaya bahwasanya orang ini dalam menyampaikannya itu berangkat dari kebodohan dan keawamannya. Kita bisa buktikan itu ikhwafillah dengan ayat yang akan menjawab segala tuduhan yang disampaikan oleh pendeta ini selama ini ikhwafillah. Jangankan 300 ayat Al-Quran yang Anda subhatkan di dalamnya, yang Anda buatkan fitnah di dalamnya, yang Anda buatkan tafsiran berdasarkan nafsu Anda, adalah 1000 ayat atau satu Al-Quran 30 juz, lalu kemudian Anda fitnah, Anda buat subhat di dalamnya, Anda buat tafsir sendiri dengan nafsu Anda, kami akan menjawab, kami akan mengcounter segala tuduhan dan fitnahan Anda. Baik ikhwafillah, tadi di yang pertama katanya orang Islam membolehkan untuk membunuh di luar Islam ikhwafillah. Baik, biasanya orang ini selalu membawa surat Taubat ayat ke-5 ikhwafillah. Yang mana kalau misalkan kita baca ayat keseluruhannya yang artinya apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepulah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan ayat ini, Pendeta Saifuddin Ibrahim memfitnah umat Islam. Katanya umat Islam boleh membunuh di luar Islam. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran. Katanya demikian ikhwafillah. Baik, karena kebodohan dan keawaman pendeta ini sehingga dia buta terhadap kebenaran ikhwafillah. Karena kebencian kepada Islam, dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan kita jauh ikhwafillah, jangan pakai dulu hadis, jangan pakai dulu asbabun nuzul. Karena kalau misalkan Al-Quran sudah pakai asbabun nuzul, semua beres urusan ikhwafillah. Jadi semua beres urusan, karena
ada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, dibacakan dan dipahami dengan sangat jelas ikhwafillah. Kemudian dengan hadis, Masya Allah akan semakin jelas urusan ikhwafillah. Akan tetapi kita akan jawab dengan ayat Al-Quran lagi ikhwafillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ayatnya hampir senada dengan At-Taubat ayat kelima ikhwafillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah kepada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, ikhwafillah, kita sudah saksikan dan kita sudah dengarkan, kalau misalkan dibaca di ayat ini saja, maka tentu kita akan menjadi radikal. Kaum muslimin akan menjadi radikal kalau misalkan dibaca hanya ayat itu saja. Karena di mana saja engkau temui, maka bunuhlah orang di luar Islam itu, orang kafir, orang musyrik itu. Tetapi jangan sampai di sana membaca ayat Al-Quran itu, karena ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Satu dan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan kita melihat di ayat berikutnya, ini sangat-sangat jelas ikhwafillah. Jangan pakai asbabun nuzul, atau jangan pakai tafsir, atau jangan pakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat Al-Quran sebenarnya sudah beres urusan dan sudah jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ayat selanjutnya daripada ayat tadi ikhwafillah. Ayat ke-90-nya ya. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu, serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Masya Allah, ikhwafillah, inilah indahnya Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan dalam Al-Quran, kalau misalkan orang kafir di sana, pertama, tidak memerangi. Yang kedua, ingin hidup damai dengan kaum muslimin. Kata Allah, tidak ada jalan bagimu untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka. Tidak ada jalan, tidak ada ruang bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka. Ngapain kita membunuh orang kafir, orang musyrik, kalau mereka tidak memerangi kita? Nah, maka mafhum mukhalafahnya, hukum sebaliknya akan berlaku. Kalau misalkan non-muslim atau orang kafir, kaum musyrikin memerangi Islam, membunuh Islam, maka kita sebagai kaum muslimin tidak akan tinggal diam. Karena apa? Karena kewajiban untuk mempertahankan diri kita, untuk mempertahankan jiwa kita. Dengan cara apa? Dengan cara berperang juga. Kalau misalkan orang kafir berperang lalu kemudian kita diam saja, maka habislah umat Islam. Sungguh indah ajaran itu. Jadi dengan kebodohan seperti Ibrahim ini dan kebenciannya, sehingga kebenarannya di depan mata itu tidak diketahui, ikhwafillah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan katanya tadi ada 3 lagi ya yang belum kita jawab, dan kita jawab di video berikutnya ikhwafillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dalam li'ila'i kalimatillah. Ikhwafillah, ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.